selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus, serta pertolongan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan, Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Allah dan Raja kita. Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia layak mendapat penyembahan kita, pujian dan pemujaan kita. Mari satukan hati dan pikiran kita, roh kita, untuk kita angkat pujian, mulia sembah Raja mulia. Dan Allah bertahta di atas pujian, dan kita semua diberkati. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan-Nya. Mulia agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umat-Nya. Kami puji ditinggikan, dipuji
senang Tuhan, Engkau mati bagi kami yang sebenarnya tidak pantas. Kamilah yang harus mati, tapi Engkau mati Tuhan untuk kami. Siapakah kami Tuhan? Dan Engkau mau mati untuk kami, supaya kami menikmati kerajaan kekal, supaya kami hidup selama-lamanya dengan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kekal, yang abadi itu untuk kami. Meskipun kadang kami tidak mengasihi Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang Engkau mulia. Kami sembah karena memang Engkau patut disembah sebagai Tuhan dan Raja kami yang agung, mulia, dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu atas kami. Kami menyatu hati dan roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami yakin Engkau bertahta di atas penyembahan dan pujian kami. Engkau ada di tengah kami saat ini, dan kami akan dilawat oleh-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Bapa di surga. Berkati ibadah kami. Kuatkan iman kami melalui ibadah ini. Kami akan pulang tidak dengan sia-sia, tapi bawa kemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan Ibu, Bapak Ibu. Mari kita dengan rendah hati menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Selama seminggu ini kita yakini Tuhan telah memberkati kita, tapi kita juga sadar banyak hal yang kita lakukan melawan kehendaknya dan menyedihkan hati Tuhan. Tapi Dia katakan, jika kita sungguh-sungguh datang kepadanya, Dia ampuni dosa kita, Dia menyucikan bahkan memberkati hidup kita. Mari kita angkat pujian, jiwaku terbuka untuk Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, semuanya terbuka. Bahkan kalau kita tidak mau, tetap terbuka di hadapan Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan semua. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari dengan terbuka kita katakan kepada Tuhan isi hati kita. Sampaikan semua permohonan kita, semua yang kita lakukan melawan kehendak-Nya, dan kita minta ampun sama Tuhan. Dia sangat mengasihi kita dan akan menolong kita, menyucikan kita, menguduskan kita, memegang tangan kita, berjalan bersama Dia lagi.
Mari Tuhan lihat isi hati kita. Tuhan tahu hati kita. Bahkan Tuhan mengerti hati kita. Bahkan di saat kita tidak sanggup untuk melawan dosa, Dia tahu itu. Dia mengerti. Dia sangat mengasihi kita. Singers menyanyikan pujian melewati lembah duka. Ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat terus berdoa. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan. Tuhanku perlu pertolongan. Aku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bersama-sama kita katakan, tiada orang yang menolong daku. Tiada orang yang menolong daku. Benar Tuhan, Yesus lemah dan letih. Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita akui, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi Tuhan. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan Yesus. Oh, kami tak dapat jalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, menerangi jalan kami. Kami tidak mampu Tuhan, tidak bisa tanpa Tuhan. Kami akui dengan segala kerendahan hati. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang dahsyat dan besar ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa. Dan kami yakin kasih-Mu akan terus mengawal hidup kami sepanjang kehidupan kami, sampai Engkau memanggil kami pulang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dan kasih sayang. Kami mau taat dan setia. Mau taat dan setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita dengar berita anugerah sebagai satu berita kesukaan dan kekuatan buat kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji nama Tuhan. Ini berita anugerah menjadi kekuatan buat kita. Dia telah menyembuhkan kita dengan bilur-bilurnya, dan dia hidup bersama dengan kita, dan dia menjamin kita hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita angkat pujian sebagai satu ungkapan sukacita bahwa kita yakin hidup kita ada di dalam tangannya. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita nyanyikan pujian hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan Tuhan. Memberi rancangan yang terindah. Dengan sukacita kita nyanyikan pujian. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, ujianku akan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan akan ku pikul salib, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sayangku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini
diri dengan seluruh hati dan juga bibir mulut kita. Kita mau katakan, ungkapkan, ikrarkan pengakuan iman rasmi dalam dua bahasa. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Mandarin. Mari kita ikrarkan dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru, dan dengan keyakinan yang teguh juga. Kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我心上帝，全能的父，全晓天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因生命甘有，有动生命的手下手，在天地比拉多手下手难，被钉十字架，受生埋葬，加在人间，第三天复活的主。受在我的上帝的永远，将来众人降临，审判我的神。我信圣灵，我信圣而公正相会，我信圣父相同，我信水的生命，我信圣的复活，我信永生。Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati dan pikiran kita untuk Roh Kudus bekerja, supaya firman itu akan tinggal tetap di hati kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan memuji Tuhan dari lagu Tuhan adalah Gembalaku. Akan kekurangan
kita berdoa. Kepada Gembala hidup kami datang, memohon Engkau berbicara, memohon Engkau menyatakan kehendak-Mu atas hidup kami, sehingga apa yang jadi kehendak-Mu itulah yang memimpin jalan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, agar lewat kelemahan dan mulut bibir hamba-Mu ini hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Ini kami siap mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat sekalian. Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dan beribadah bersama. Lebih lagi bisa sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya rindu hari ini kita membahas sebuah tema yang berjudul Dia Menuntun Aku di Jalan yang Benar. Oleh karena itu saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur 23. Sebuah mazmur yang sudah sangat terkenal. Mungkin sebagian dari kita sudah hafalnya. Tapi mari kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini lebih dalam. Mari kita buka Mazmur pasal ke-23. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika sudah bilang yes. Yes. Mantap. Kita tunggu, masih ada yang belum, saya lihat, saya yang buka. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya rindu kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat ke-6. Sudah ketemu? Yes. Oke, mari kita bacanya secara bersama-sama. LAI memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Izinkan saya membacanya dari TB edisi yang kedua. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan aku mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tapi juga menghidupinya dalam kehidupan kita. Saudara, ada sebuah himne yang terkenal. Mungkin juga ini sebuah himne yang kita sukai dan kita sering nyanyikan. Ada yang tahu judulnya It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwaku. Sewaktu hidupku tenang dan aman. Bapak Saudara, himne ini dibuat oleh seorang saudagar, seorang yang kaya di daerah Amerika bernama Horatio Spafford. Susah sekali namanya saya sebutnya. Horatio Spafford. Saudara, Horatio Spafford ini adalah seorang saudagar kaya. Dia menulis lagu ini pada tahun 1870, bukan dengan situasi yang nyaman, bukan dengan situasi yang enak. Sesungguhnya ia adalah seorang pengusaha Kristen yang sukses, tapi dia juga saleh. Ia punya segalanya sebenarnya. Ia punya harta, ia punya keluarga yang kaya, ia punya rekan-rekan bisnis yang sangat baik. Bahkan keluarga diberkati dengan 5 anak yang ia cintai. Saudara, nampaknya secara manusia hidup Horatio Spafford ini sangat nyaman dan indah. Namun dalam waktu singkat, saudara, hidupnya yang terlihat aman dan bahagia berubah secara mendadak 180 derajat. Suatu ketika bisnisnya hancur karena ada sebuah kebakaran besar yang terjadi di kota Chicago. Saya pernah bawakan cerita itu di dalam khotbah saya, The Great Chicago Fire. Kebakaran hebat di tengah-tengah kota Chicago yang menghanguskan satu kota itu, termasuk usaha dan rumah
milik Khorazim. Saudara, tak lama berselang, dia juga kehilangan anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun karena demam scarlet yang waktu itu sangat berbahaya. Belum ada obatnya. Spafford tak mau keluarganya kehilangan semangat dan kebun, saudara. Dengan sisa kekayaan yang ada, Spafford merencanakan keluarganya liburan ke Eropa. Ia memesan semua tiket untuk naik kapal dari Amerika ke Inggris, dan hari H semuanya terlihat baik-baik saja. Keluarganya bahagia, cuma dia yang tinggal sendiri di Amerika. Keluarganya naik kapal ke Inggris. Namun di tengah-tengah samudra, saudara, kapal yang ditumpangi keluarga ini mengalami kecelakaan dan tabrakan sehingga 200 orang meninggal, termasuk 4 anaknya. Saudara, hanya istri Spafford yang selamat dari kejadian tersebut. Spafford yang mendengar kabar segera menyusul ke Inggris. Saudara, perasaannya campur aduk. Namun di tengah-tengah perjalanan, ia mendengarkan suara dari kapten kapal yang berbicara bahwa sekarang kita akan melewati daerah di mana tragedi itu terjadi. Spafford segera menuju keluar ruangan, saudara. Ia menatap laut di mana keempat putrinya mati tenggelam di Samudra Atlantik. Sebenarnya kondisi kehidupan Spafford sangat wajar jika ia marah dan kecewa. Segala hal yang ia miliki lenyap, bahkan orang yang dicintainya seakan-akan direbut dengan cara yang menyakitkan. Dunia bisa menganggap hidup Spafford berhenti dan hancur saat itu juga. Sangat beralasan kalau Spafford marah kepada Allah. Namun nyatanya bukan itu yang Spafford lakukan. Ketika ia merenungkan semuanya itu, imannya diuji dan ia menemukan sebuah kepastian yang menghibur, yaitu kepastian bahwa Allah tetap ada dan menjadi gembala, menjadi pemimpin kehidupannya yang tidak pernah meninggalkan kondisinya yang tidak benar. Saudara, dengan mata yang sedih, ia memandang ke laut di mana anak-anaknya tenggelam, dan disitulah ia membuat sebuah kalimat penghiburan yang terucap dari mulutnya. Ketika damai seperti mengiringi jalanku, ketika kesedihan seperti gelombang laut, apapun nasibku, Engkau selalu mengajarkanku bahwa Engkau baik. Semuanya baik. Ada Engkau, maka tenanglah jiwaku. Saudara, kalimat inilah yang menjadi sebuah lirik yang memberkati banyak orang. Lagu yang lahir bukan dari perasaan sesaat, melainkan dari hati seorang yang digembalakan dan mengenal siapa gembalanya. Saudara, himne ini telah menyadarkan manusia tentang betapa indahnya jika hidup seseorang dipimpin oleh gembala, dipimpin oleh Allah sebagai gembala kehidupan kita. Saudara, ketika Allah yang menjadi gembala kehidupan, keindahannya bukan terletak pada apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang ada di sekitar kita, tetapi keindahannya terletak pada natur Allah itu sendiri, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kondisi apapun. Sukacita Spafford dinyatakan bukan karena luka atau masalahnya hilang, saudara. Anaknya tetap hilang, anaknya tetap meninggal, semua yang ia miliki tetap hilang. Tetapi ia tetap bersukacita karena ia tahu siapa yang memegang kehidupannya. Spafford tidak kehilangan Tuhan meski ia kehilangan hampir segalanya. Inilah keindahan dalam hidup seorang yang digembalakan oleh Allah. Saudara, keindahan yang sama juga digambarkan oleh Mazmur, yang ketika kita melihat Mazmur pasal ke-23 ini, Daud sebagai penulis dari Mazmur ini menggambarkan bagaimana indahnya hidup ketika Allah yang menjadi gembala setiap kita. Saudara, menarik ya, Mazmur yang ditulis Daud ini bukan ditulis dalam kondisi yang baik-baik saja. Di dalam dunia perjanjian lama, Mazmur ini masuk ke dalam golongan Mazmur confidence, Mazmur keyakinan,
Sebuah mazmur yang menyatakan sikap penyerahan diri sang pemazmur kepada kebaikan, kepada tuntunan dan kuasa Allah meskipun kondisi hidup mereka sedang tidak baik. Saudara, memang mazmur ini tidak menggambarkan secara pasti apa yang sedang Daud alami. Tetapi dari berbagai macam kisah kehidupan Daud, kita tahu bahwa Daud tidak selama-lamanya hidup di dalam kebaikan. Ia hidup di dalam ancaman, ia hidup di dalam tekanan, baik itu sebagai seorang kepala keluarga maupun seorang pemimpin negara. Bahkan tekanan itu lahir dari keluarganya sendiri, ketika anaknya mau mengancam dia. Bahkan ia sampai lari. Saudara, kehidupan Daud tidak selalu dalam kondisi baik. Namun dalam kondisi yang demikian, Daud tidak menuliskan sebuah keluhan. Daud tidak hanya berseru-seru minta pertolongan, tetapi di dalam sana ia juga mengalami perjumpaan dan pengenalan yang dalam tentang Allahnya. Itulah sebabnya saudara, mazmur ini Daud buka dengan sebuah pernyataan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ketika Daud menuliskan hal ini, penekanannya bukan takkan kekurangan, tapi penekanan adalah pada Tuhan sebagai gembala. Ia tidak sedang berbicara sebagai sebuah teori baru tentang Allah, bahwa Allah itu adalah gembala. Tidak. Ia tidak hanya sekedar menginformasikan bahwa Allah itu jadi pemimpin hidupnya. Tidak. Ia mengatakan sebagai sebuah kesaksian atas apa yang ia alami bersama dengan Allah. Di dalam hidupnya, Daud disadarkan bahwa sesungguhnya Allah tetap hadir bersamanya. Dan itulah sebabnya saudara, pernyataan Allah sebagai gembala kehidupan Daud bukan hanya kalimat puitis. Ini menjadi sebuah pernyataan bahwa ia punya perspektif bahwa Tuhan adalah gembala. Allah yang memimpin kehidupan itu bukan konon katanya, tetapi ia benar-benar dekat dan dapat dikenali oleh Daud lewat semua perlindungan, lewat semua tuntunan, lewat semua penghiburan. Semua keindahan yang Daud tulis dan refleksikan dalam mazmur ini dimulai dari sebuah perspektifnya bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan. Tuhan adalah gembala. Saudara, keindahan yang digambarkan oleh Daud tentang bagaimana hidup dipimpin dan digembalakan oleh Allah, itu akan jadi milik kita ketika kita punya perspektif yang sama bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Keindahan itu tidak akan pernah dirasakan kalau kita tidak punya perspektif bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh gembalaku. Oh, kita bisa banyak belajar saudara tentang kekristenan. Kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada bagi umatnya, tapi belum tentu itu jadi perspektif kita. Belum tentu itu jadi sesuatu yang kita hidupi, menjadi pola pikir kita, menentukan bagaimana kita bertingkah laku dan berpikir. Lebih sering hal itu jadi pengetahuan saja, bukan juga sebuah informasi yang bahkan kita sendiri tahu, yang bahkan kita sendiri bisa memperdebatkannya. Kalau Tuhan itu gembala, kenapa ini begini dan itu begitu? Kebingungan kita di dalam pergumulan seringkali membuat kita sulit menjadikan Tuhan sebagai gembala kita di dalam kehidupan kita. Sulit sekali rasanya bahwa Tuhan adalah gembala itu menjadi perspektif kehidupan kita. Saudara, memiliki perspektif Tuhan sebagai gembala sesungguhnya menjadi pintu gerbang menuju keindahan hidup yang dituntut oleh Allah. Oleh karena itu, saudara, kita perlu menundukkan diri kepada sebuah fakta ini. Saudara, banyak sekali karya Allah yang Ia kerjakan dalam kondisi apapun. Ia tetap setia menuntun hidupmu saat ini, menguatkanmu bertahan sampai hari ini, bahkan melindungimu agar tidak terus terjatuh. Bukankah lewat semuanya itu Ia sedang menunjukkan bahwa Ia layak jadi gembala? Ia layak untuk jadi sebuah cara pandangmu. Ia layak dan mampu memimpinmu, hanya Ia. Maka saudara, hal ini seharusnya diresponi dengan sebuah ketundukan, mengamini dan menjadikannya sebagai gembala kita. Membiarkan Tuhan sebagai gembala itu menjadi perspektif kita
dan bekerja di dalam kita dalam menghadapi segala sesuatu, baik atau buruk di kehidupan kita. Maka saudara, di awal khotbah ini saya mau bertanya, sudahkah engkau saat ini menjalani kehidupan dengan perspektif bahwa Tuhan itu adalah gembala bagi hidupmu? Atau ia hanya menjadi pengetahuanmu tentang kekristenan? Mari saudara, kita sama-sama jadikan Allah sebagai gembala, sebagai perspektif kehidupan kita. Karena dengan perspektif tersebut kita dapat melihat bagaimana keindahan hidup dipimpin oleh Allah. Dan bukan hanya melihat, kita dapat merasakan keindahan hidup yang dipimpin oleh Allah. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita rasakan ketika ia menjadi perspektif kehidupan kita. Pertama, kita akan melihat bahwa keindahan sejati hidup dipimpin oleh Allah terletak pada Allah yang mau berelasi dengan umat gembalaannya. Saudara, dalam ayat kedua Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ayat ini seringkali dimaknai hanya sebuah keindahan berkat gitu ya. Hidup puas ketika kita dipimpin oleh Allah, hidup seperti di padang rumput hijau, di air yang tenang. Saudara, ini tidak sepenuhnya salah, tapi tidak juga benar. Karena ada hal yang lebih penting dan mendasar dibandingkan berkat jasmani ketika hidup dipimpin oleh Allah. Lewat kata membaringkan dan membimbing, Daud melihat bahwa Allah yang menjadi gembalanya itu bukanlah Allah yang jauh, tapi Allah yang mau berelasi, Allah yang mau mengenal setiap umat gembalanya. Saudara ingat, sebelum Daud menjadi raja, ia juga seorang gembala. Sebagai seorang gembala, Daud juga berusaha menjaga domba-dombanya, membimbing domba-dombanya agar mereka dapat berbaring, menikmati makanan dengan puas, dan dapat minum dengan tenang. Daud tahu kebiasaan domba-dombanya bahwa mereka tidak bisa minum kalau airnya riak, berisik. Daud melakukan semua itu karena ia mengenal domba-dombanya, tahu apa yang dibutuhkan, tahu apa yang jadi kebiasaan mereka. Dan pengenalan ini, saudara, bisa terjadi karena Daud dan sesungguhnya para gembala lain pada waktu itu berelasi dengan domba-dombanya. Mereka setiap hari berusaha mengenali satu persatu domba-dombanya. Bahkan mereka tidur bersama dombanya. Bukan hanya supaya mereka bisa menjaga dari ancaman yang lain, tapi supaya mereka bisa bonding dengan domba-domba itu. Sekarang saudara, Daud membalik kondisinya. Daud menggambarkan dirinya sebagai domba, dan di saat itulah ia melihat Allah yang juga melakukan hal yang sama. Allah yang menjadi gembala bukan hanya sekedar ia mencukupkan kebutuhan mereka, bukan ia sekedar menjamin keamanan mereka, tetapi Allah yang personal, Allah yang mau berelasi dengan mereka, Allah yang sedang membangun relasi dengan dirinya sebagai umat gembalaannya. Saudara, keindahan hidup yang digembalakan dan dipimpin oleh Allah maka bukan terletak pada nikmatnya rumput yang hijau atau air yang tenang, tetapi kepada pribadi Allah yang personal, Allah yang mau mengenal engkau dan saya. Dan Allah yang mau berelasi ini membawa kepada sebuah konsekuensi logis, yaitu respons. Kita dituntut untuk meresponi, karena relasi ini selalu berbicara tentang dua arah, saudara. Seperti domba yang memberikan dirinya untuk dipimpin oleh gembala karena relasi yang terbangun, Daud juga memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Allah. Karena di dalam relasi itulah ia menyandarkan hidupnya kepada Allah. Ia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Kemana Allah membimbing, entah di dalam padang rumput yang hijau atau padang rumput yang coklat dan tandus, entah di air yang tenang ataupun air yang sedang gemeriak, ia tetap percaya kepada Allah karena dia kenal siapa Allah. Bukan cuma Allah yang kenal dia, tapi dia yang kenal Allah juga. Makanya saudara, di dalam ayat 4 Daud berkata,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Itulah sebabnya saudara Daud berkata, Tuhanlah gembalaku. Dan ia melanjutkan dengan kata, takkan kekurangan aku. Ia bukan berbicara soal materi, tetapi bahasa asli maknanya adalah aku tidak membutuhkan apapun lagi. Karena aku tahu yang kuingini ada di tangan yang tepat. Karena aku tahu hidupku ada di tangan yang tepat. Saudara, indahnya hidup digembalakan dan dipimpin oleh Tuhan terletak pada Allah yang mau mengenal kita semua. Ketika kita belajar hidup dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Allah yang personal, yang mau mengenal engkau dan saya, saudara. Kita tidak perlu mencari-cari gembala lagi. Kita tidak perlu mencari-cari pimpinan Tuhan lagi. Karena Dia sendiri yang menghampiri setiap kita dan meminta kita untuk datang kepadanya. Gak ada Allah yang sepersonal ini, saudara. Allah lain jauh dari orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan hanya menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang marah ketika umatnya gagal. Namun tak bisa berbuat apa-apa ketika umatnya sedang membutuhkan pertolongan. Tapi berbeda dengan Allah kita. Dia mau mengenal kita. Dia dekat dengan kita. Dan mau menolong kita. Seorang teolog, Derek Kidner, berkata bahwa Allah mau mengikatkan diri dengan kita. Membuat relasi dan membangun pengenalan yang dalam dengan kita. Hal ini menunjukkan bahwa Ia satu-satunya gembala yang baik, yang layak memimpin kehidupannya. Dan Allah yang personal ini menuntut respons dari engkau dan saya hari. Ketika engkau mau belajar dipimpin oleh Allah, maka engkau perlu merespons seperti gembala, seperti seorang domba yang menyerahkan kehidupannya, yang mempercayakan hidupnya kepada sang gembala untuk dituntun dan dipimpin oleh Allah. Saudara, hidup yang dipimpin oleh Allah. Ketika kita mau belajar hidup dipimpin oleh Allah, kita perlu memberikan diri kita untuk masuk ke dalam sebuah relasi dengannya, supaya kita tidak hanya dikenal oleh Allah, tapi kita juga kenal Allah. Saudara, seorang pemudi bernama Helen kehilangan penglihatan dan pendengaran ketika usianya 1,5 tahun. Dahulu ia bisa melihat, saudara. Dahulu ia bisa mendengar, tapi semuanya berubah secara mendadak ketika ia sakit. Perubahan ini membuat hidupnya frustrasi. Ia penuh kemarahan dan tidak bisa menerima serta mengendalikan dirinya sendiri. Keluarganya berusaha mengasihi saudara, tetapi keluarganya juga bingung bagaimana menuntunnya supaya ia dapat tenang dan menerima kehidupannya. Sampai suatu hari seorang guru muda bernama Ain Sullivan datang ke kehidupannya. Ain tergerak hatinya untuk menolong Helen. Ain tidak hanya mengajar, saudara, tapi memimpin, merawat, dan menuntun Helen dengan kesabaran yang luar biasa. Helen gak langsung ngerti 100% saudara apa yang dilakukan Ain. Bahkan terkadang Helen melawan begitu. Namun Ain tidak pernah menyerah. Perlahan-lahan Ain dengan sabar mengajarkan huruf Braille, huruf khusus orang buta untuk Helen pelajari. Ain bahkan membawa Helen berjalan sekeliling, memberinya makan hari demi hari, sampai akhirnya Helen dapat belajar dan membaca tulisan-tulisan huruf Braille. Disitulah hidupnya berubah, saudara. Waktu berlalu, saudara. Helen Keller kemudian bertumbuh menjadi seorang penulis, aktivis, dan pembicara kelas dunia untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang disabilitas. Tetapi ia tidak pernah mengklaim keberhasilan itu atas kemandiriannya. Sepanjang hidupnya, Helen mengakui bahwa ia dapat melihat dunia karena ia mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Ain. Masalah Helen tidak hilang, saudara.
ia tetap tidak bisa melihat. Namun hidup yang baru ia temukan ketika ia mempercayakan dirinya untuk dipimpin dan dituntun oleh Eli. Saudara, seperti itulah gambaran ketika hidup kita diberikan dan dipercayakan oleh Allah. Ketika kita berelasi dengannya, artinya kita merendahkan hati dan melibatkan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Apa yang kita pilih di dalam kehidupan ini, kita libatkan Allah. Tanya dia, apa yang kita butuhkan, kita percayakan kepadanya. Ketika kita mempercayakan diri kepada Allah dalam sebuah relasi, bukan berarti pergumulan itu akan hilang, saudara. Tetapi kebingungan dan pergumulan itu akan dilewati karena ada Allah yang membimbing dan menuntun. Kita berada di tangan yang tepat. Maka saudara, jangan pernah tinggalkan relasimu dengan Allah. Karena berelasi dengan Allah adalah tanda bahwa engkau mau dipimpin dan digembalakan oleh Dia. Lantas saudara, bagaimana dengan hidupmu sekarang ini? Masihkah engkau memelihara relasimu dengan Allah? Bukan hanya datang ke gereja setiap minggu, saudara, tapi memelihara relasimu secara intim dan pribadi dengan Allah. Masihkah engkau berelasi, memberikan dirimu untuk ngobrol dan mendengarkan suaranya setiap hari? Saudara, yang terakhir, perspektif Tuhan sebagai gembala akan menolong kita untuk melihat keindahan hidup yang dipimpin dan digembalakan. Karena di dalamnya, saudara, kita melihat ada Allah yang mau mengubahkan kita dan hidup kita diubahkan oleh-Nya. Dalam ayat yang ketiga, saudara, Daud menuliskan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun di jalan yang benar demi namanya. Saudara, sebenarnya kata menyegarkan lebih tepat diterjemahkan sebagai kata memperbaiki, karena dalam bahasa aslinya bahasanya yasoveb. Kata ini tuh artinya membalikkan, mengembalikan, dan bernuansa perbaikan menjadi seperti semula. Maka kesegaran yang didapati Daud bukan segar seperti kita minum air dingin, saudara, di tengah-tengah panasnya cuaca, tetapi berbicara tentang pembaruan dan perbaikan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Daud, sehingga Daud dapat hidup kembali di dalam jalan kebenaran milik Allah. Ini sejalan dengan perkataan Firman-Nya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud sadar bahwa di dalam relasi dengan Allah ia dapat hidup dengan benar, bukan karena kekuatannya dan kehebatannya, tapi karena ada Allah yang mengerjakan sesuatu, memperbaiki kehidupannya sehingga ia dapat berjalan di dalam kebenaran kembali. Saudara, Allah yang memperbaiki dan memperbarui umatnya adalah benang merah di dalam Alkitab kita. Di dalam keselamatan, Allah bukan hanya pribadi yang melepas tangan ketika Ia sudah selesai menyelamatkan kita. Kamu sudah selamat, oke, bye-bye. Tidak, saudara. Tetapi keselamatan yang Ia sediakan juga merupakan pembaruan yang progresif, pembaruan yang berkesinambungan. Saudara, ketika Allah menciptakan dunia, kondisi bumi dikatakan kosong. Kosong disebutkan sebagai sebuah kondisi chaos, kacau. Dan ketika Allah berkata, jadilah, perkataan ini tidak sekedar menyatakan kedaulatan Allah atas kekacauan, tapi juga berbicara menyatakan natur Allah yang aktif, memperbarui yang kacau jadi teratur. Dan ketika chaos itu hadir dalam kehidupan manusia, di dalam dosa, Allah bukan hanya mengusir dan menutup manusia, bukan. Allah juga memperbaiki hidup manusia. Dengan apa? Dengan memberikan janji bahwa Ia akan menghadirkan keselamatan. Ia akan mengutus Mesias itu. Ia akan berkata, kepala ular itu akan remuk diinjak oleh anak manusia. Hal ini terus berulang dalam kehidupan manusia, dalam kisahmu, dalam kisah Abraham. Bahkan ketika umatnya sudah besar menjadi sebuah bangsa bernama Israel, ketika Israel gagal di hadapan Allah, Allah terus memperbarui janjinya dengan umatnya.
dan juga memulihkan umatnya sendiri. Dan ia berkata, ia akan memberikan hati dan roh yang baru di dalam hidup mereka. Saudara, Alkitab dan kekristenan bukanlah kisah manusia yang berusaha memperbaiki dirinya sendiri, tetapi kisah Allah yang mau memperbaiki dan memperbarui umatnya. Inilah keindahan ketika Allah yang menjadi gembala di dalam kehidupan. Seperti Daud dapat melihat Allah yang aktif untuk memperbarui dan memperbaiki hidup mereka. Demikian juga Allah mau aktif untuk memperbaiki hidup dan hidup kita saat ini. Itulah saudara sebabnya dalam ayat 4b Daud berkata, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku." Gada dan tongkat bukan hanya gembala pakai saudara untuk melawan ketika ada ancaman yang datang, tapi juga dipakai untuk mendidik domba-domba mereka. Ketika domba mereka berlari ke jalan yang salah, ia tarik domba itu. Ketika ada domba yang berantem satu sama lain, ia akan pukul domba itu. Bukan karena ia benci, tapi karena ia mengasihi dan mau memperbaiki kesalahan domba-domba itu. Maka Daud saudara, ketika ia menggambarkan sebagai domba Allah, dombanya Allah, Daud tidak pernah menolak ketika gada dan tongkat itu menuntun bahkan menegur dia. Karena itu semua memperbaiki arah hidupnya dan menjadi bentuk kasih sayang Tuhan bagi dia. Karena tanpa itu, hidupnya akan selalu berjalan serong ke kanan dan kiri, tidak sesuai dengan jalan Allah. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai gembala hidup kita akan melihat Allah yang aktif memperbaiki hidupmu dan hidupku saat ini. Dia bukan Allah yang lepas tangan, tapi ia mau hadir bukan hanya memberikan jaminan keselamatan, ia juga mau memberikan perbaikan kehidupanmu. Karena sesungguhnya kita sama seperti domba, kita suka serong kanan dan serong kiri. Kita lebih suka mengikuti apa yang dunia katakan, apa yang terlihat lebih menarik bagi kita. Maka saudara, ketika engkau belajar berjalan dengan Tuhan, dipimpin Tuhan sebagai gembala, itu artinya kita mau memberikan diri kita untuk terus dibaharui, untuk terus dididik oleh Tuhan. Dan sama seperti Daud, kita juga perlu meresponi hidup kita, meresponi didikan Tuhan itu, dengan memberikan diri bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk dididik dan dikoreksi jalan hidup, dikikis bagian-bagian hidup kita yang serok, ditempa hati dan pikirannya, dan itu tidak enak saudara. Beberapa tahun lalu Nokia saudara pernah menjadi raja ponsel di dunia. Hampir semua orang punya HP Nokia. Bapak saya punya HP Nokia yang segede gambar saudara, kayak batu bata. Mungkin saudara pernah punya juga. Saudara, namun ketika dunia beralih ke smartphone layar sentuh seperti yang kita pegang saat ini, Nokia memilih bertahan dengan sistem mereka. Mereka tidak mau memperbarui, karena mereka berpikir, sudahlah, gak perlu, kita sudah cukup. Kita akan selalu menang, kita akan selalu baik. Saudara, pikiran itu terus berjalan sampai seiring dengan waktu, akhirnya Nokia tertinggal dengan jauh. Bukan karena mereka tidak punya sumber daya dan teknologi yang baik saudara, tetapi karena mereka menolak diperbarui. Pasar berubah, dunia bergerak maju, dan akhirnya Nokia perlu membayar mahal karena mereka tetap tinggal di masa lalu mereka. Jarang sekarang kita lihat saat ini HP Nokia. Saudara, pembaruan sesungguhnya bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk hidup. Namun sayangnya Nokia melihat pembaruan sebagai sebuah ancaman, hal yang tidak baik bagi mereka, hal yang tidak perlu bagi mereka, karena itu mengusik mereka. Akhirnya kini keberadaan Nokia menjadi seperti hidup segar, mati tak mati. Namun saudara, betapa seringnya hidup kita seperti itu, bukan? Bukankah seringkali kita melihat pembaruan Allah, didikan Allah sebagai ancaman bagi hidup kita, sebagai sesuatu yang mengusik hidup kita, mengusik kenyamanan kita, mengusik apa yang aku suka,
hingga akhirnya kita enggan dituntun oleh hawa. Padahal yang merugi kita. Padahal Allah sedang mengerjakan pembaruan. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan diri. Kita perlu diperbarui karena kita telah dirusak oleh dosa. Lantas bagaimana dengan hidup kita saat ini, saudara? Apakah kita masih menikmati pembaruan yang Allah kerjakan dalam hidup kita? Atau pembaruan, perubahan hidup, didikan Allah itu hanya menjadi sebuah ancaman yang mengusik hidupmu saat ini? Engkau tidak suka dididik oleh Allah. Kau hanya mendambakan hal yang enak menurutmu, namun engkau enggan mengikuti kehendak Allah yang tidak engkau suka. Tapi pertanyaannya, saudara, bagaimana kita dapat menjadikan Tuhan sebagai gembala? Apakah kita bisa, saudara, hidup seperti dua hal ini? Memberikan diri untuk berelasi dan memberikan diri untuk dididik oleh Allah, mempunyai perspektif hidup sebagai Tuhan, sebagai gembala hidup kita. Tidak bisa, saudara. Kita punya keberdosaan yang terus menghasut untuk memberontak jauh daripada Tuhan. Kita gak bisa secara otomatis menjadikan Tuhan untuk perspektif hidup kita, saudara. Kita gak bisa otomatis berelasi dengan Tuhan karena dosa membatasi dan memutus hubungan relasi itu. Kita gak bisa, saudara, memberikan diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan karena dosa selalu berkata bahwa hidup dipimpin oleh Tuhan itu buruk dan tidak layak diikuti. Di dalam keberdosaan mustahil kita dapat digembalakan dan dipimpin oleh Tuhan. Tapi, saudara, syukur kepada Allah, Ia tidak diam. Keaktifannya mendorong Allah untuk hadir ke dunia, menghampiri kita. Yesus yang adalah Allah itu sendiri datang ke dunia untuk berelasi dengan umatnya. Ia hidup dengan domba-dombanya, merasakan apa yang kita rasakan, mengerti apa yang jadi kesulitan kita. Bahkan Ia mengorbankan dirinya sendiri supaya kita bisa ditebus, kita diselamatkan oleh Allah, dan bangkit untuk membangkitkan hidup kita, supaya kita bisa digembalakan oleh Allah secara kekal. Maka, saudara, itulah sebabnya Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 14, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal. Yesus membawa hidup kita dapat digembalakan oleh Allah. Oleh karya Injilnya, kita dapat menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita saat ini. Maka, saudara, hidup digembalakan Tuhan sesungguhnya adalah hidup di dalam Injil. Karena oleh Injil, perspektif hidup kita diperbarui. Bukan lagi apa yang menurut kita, melainkan apa yang Allah inginkan sebagai gembala hidup kita. Oleh karena Injil, kita dapat kembali berelasi dengannya, sehingga kita dapat mengenal Dia sebagai gembala hidup kita, dan kita dapat menyandarkan hidup kita kepadanya. Oleh karena Injil, kita dapat menikmati tuntunannya, dan dengan kerendahan hati kita dibentuk oleh Dia, sehingga gada dan tongkatnya itu bukan menjadi sebuah ancaman bagi kita, melainkan sebuah didikan dan bentuk kasih Tuhan bagi setiap kita untuk memperbarui setiap kita. Maka, saudara, poin terakhir adalah langkah pertama hidup supaya hidupmu dapat dipimpin oleh Allah. Jika engkau mau dan rindu belajar, dipimpin dan digembalakan Allah, menikmati kehidupan yang digembalakan oleh Allah, datanglah kepada Yesus. Jika engkau belum pernah percaya sungguh-sungguh kepadanya, undanglah Dia masuk. Terimalah Dia sebagai juru selamat hidupmu, dan biarkan Ia bekerja dalam hidupmu saat ini.
Saudara, saya nggak terlalu tahu bagaimana dinamika pergumulan hidup saudara masing-masing. Tapi apapun yang sedang engkau alami saat ini, ingatlah terus bahwa ada Yesus sebagai gembalamu yang baik. Engkau layak untuk dipimpin oleh Dia. Ia mau hadir bersama denganmu, dan Ia mau menuntunmu melewati lembah kelam sekalipun. Oleh karena itu datanglah kepadanya saudara. Sebagai langkah praktis untuk menutup khotbah ini, ada beberapa hal yang dapat kita latih dan dapat kita lakukan setelah kita menerima Kristus dalam hati kita. Pertama, terus libatkan Dia di dalam segala aspek kehidupanmu. Tanyakan, minta petunjuk, berbicaralah kepada Dia. Dengan begitu engkau sedang melatih dirimu untuk menjadikan Tuhan sebagai perspektif hidup. Menjadikan Dia sebagai gembala itu jadi perspektif kehidupanmu, yang menentukan langkah hidupmu, yang menentukan bagaimana cara engkau melihat dunia ini. Kedua saudara, jangan pernah tinggalkan saat teduhmu dengan Dia. Teruslah sediakan waktumu, bukan sisakan waktu. Karena engkau sedang melatih dirimu untuk terus berelasi dengan Tuhan, untuk terus punya obrolan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya baca Alkitab lalu doa selesai. Ia mau mengenal engkau, dan engkau juga perlu mengenal kehendak-Nya. Dan yang ketiga, saudara, jangan pernah tolak didikannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Jika Tuhan menyenggol hal buruk dalam hidup, jangan marah. Jika Tuhan sedang berusaha memperbaiki kelakuan, jangan pernah menolak saudara. Belajar merendahkan hatimu, karena di saat itulah Tuhan sedang meminta engkau untuk memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, kiranya kita dapat hidup dan menikmati pimpinan Tuhan sebagai gembala kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala kami. Bukan gembala yang jahat, tapi gembala yang baik, yang mau mengenal setiap kami, yang mau berelasi dengan kami yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih Tuhan, yang mau memperbaiki kehidupan kami, padahal kami tidak layak untuk diperbaiki lagi. Tuhan, karena kasih-Mu, kami mau memberikan diri kami untuk dipimpin dan dituntun oleh Engkau. Biarlah Engkau saja yang menjadi gembala kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, karena di dalam perjalanan kehidupan ini banyak suara-suara yang menggoda kami, banyak suara-suara yang membuat kami berpikir ulang untuk hidup digembalakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau, dan kami mau terus berjuang untuk menjadi umat gembalaan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, biar kami tidak menolak didikan Tuhan, biar kami tidak menolak pimpinan Tuhan. Di dalam Kristus kami serahkan kehidupan kami kepada gembala yang agung. Amin. Tuhan berkati kita. Jemaat kekasih Kristus, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita yakini semua firman Tuhan itu sungguh menguatkan, memberkati kita, bahwa Dia adalah gembala kita. Jika Dia adalah gembala kita, kita bukan hanya merasa cukup, tapi puas bersama dengan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan dari lagu Tuhan Yesus Baik. Sementara kita menaikkan pujian ini, kita memberikan persembahan.
Jemaat sekalian diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami semua ada di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan ketika kami berada di hadapan-Mu. Semuanya terbuka dan Engkau melihat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan hingga kami boleh ada pada hari ini, kami mengingat untuk hari perhentian di mana kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan, atas setiap berkat yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Walaupun kami tahu kehidupan kami, keadaan dunia kami tidak baik-baik saja, tetapi tangan Tuhan selalu memegang kami dan berjalan bersama dengan Tuhan hingga sampai saat ini kami boleh kuat karena Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang boleh menjadi satu nasihat bagi kami untuk bisa mengubah kehidupan pola pikir kami, untuk kami boleh selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami boleh selalu disentuh oleh firman Tuhan yang boleh mengubah sikap hidup kami untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk Losa Daniel yang sudah Kau pakai hari ini untuk membawakan kebenaran. Biar Tuhan terus menuntun dia. Kami juga Tuhan bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan setiap persembahan yang kami persembahkan bagi kami, biar Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberinya. Dan Engkau juga memberkati setiap pengelola keuangan ini sehingga bisa dikelola dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Akbar yang saat ini sedang berada di rumah sakit Sentra Medika dan pada hari besok Senin akan dioperasi. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati hamba-Mu ini sehingga setiap proses operasi yang ada bisa berjalan dengan baik dan Pak Akbar boleh dikuatkan, diberikan kekuatan, kemampuan. Engkau berkati Tuhan setiap apa yang dia butuhkan, biar setiap yang dia butuhkan Tuhan bisa terpenuhi dan pada suatu saat dia bisa datang bersama-sama dengan kami, beribadah bersama dengan kami. Kami juga mau berdoa untuk hari ini adik Yose yang berulang tahun. Pada hari ini Tuhan, Engkau menolong, memberkati anak ini Tuhan di hari-hari ke depan. Engkau senantiasa memberkati dia, melindungi. Terima kasih Bapak, berkati juga kedua orang tuanya, Ibu Tria dan Bapak Leri, yang Engkau percayakan untuk membimbing anak ini Yose sehingga dia boleh tumbuh kembangnya semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan negara kami, berkati Bapak Presiden sampai dengan aparat yang paling rendah. Engkau berkati Tuhan agar supaya Bapak Prabowo tetap kuat dan sehat sehingga Bapak Prabowo bisa menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang presiden bisa dijalankan dengan baik. Berkati Tuhan kami bangsa Indonesia ini agar supaya bangsa kami senantiasa Tuhan ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa berdoa untuk Losa Daniel yang hari ini mungkin adalah hari yang terakhir Losa Daniel berkhotbah di Bitung ini, dan kemudian pada tanggal 2 Februari dia akan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan studinya. Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberkati hamba-Mu yang anak muda ini Tuhan. Dimanapun dia berada selalu diberkati Tuhan. Dalam studinya juga diberkati. Masa depannya juga Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan.
Dan kami juga mau berdoa untuk pendeta Tono yang akan hari Selasa ini sudah menetap di Pastori Bintang. Biar Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih tetap berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan menaikkan pujian dan hormat kepada Tuhan. Kita akan naikkan doksologi sebagai satu ungkapan syukur kita kepada Allah Tritunggal kita yang telah memimpin ibadah kita. Saudara, kembalilah ke dalam kehidupan, pulanglah dan peganglah sebuah janji buat Allah Bapa, Kristus Yesus dan pertolongan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai engkau, akan terus menguatkan engkau untuk hidup sebagai umat gembalaannya yang terus menyerahkan hidupmu untuk dipimpin olehnya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu 18 Januari 2026. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat pada kebaktian umum hari ini. Dan jika ada jemaat yang baru pertama kali bergabung beribadah dengan kami, mohon kiranya boleh berdiri. Ya, selamat beribadah, selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Dan mari dipersilakan duduk. Dan kiranya di ibadah-ibadah minggu-minggu berikut boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pengurus GKK Gospel Bitung mengucapkan terima kasih kepada Lause Daniel Eka Wana Putra atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info kegiatan gereja pada minggu depan, persekutuan doa malam akan kita lakukan kembali. Mari bagi setiap jemaat untuk kiranya boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan doa malam hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 pukul 19.30 WITA bertempat di lantai 1 gereja. Kemudian persekutuan doa pagi akan kita mulai pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 pukul 6.30 WITA via Zoom online. Nanti link online akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Kemudian yang ketiga, Cross Youth pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 pukul 17.00 WITA
bertempat di gereja. Mari bagi adik-adik youth dan teens kiranya boleh berkesempatan hadir dalam persekutuan youth di gereja di tempat ini mulai minggu depan. Kemudian kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 pukul 10.00 WITA bertempat di lantai 1 gereja dengan tema Ajarlah aku melakukan kehendakmu sebab engkaulah Allahku. Pengkhotbah Lose Festi Dohude. Kemudian kebaktian Minggu Ceria pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 pukul 10.00 WITA bertempat di lantai 2 gereja. Guru cerita kelas kecil Lausefo dan kelas besar Lauseita. Info persembahan bagi setiap jemaat yang akan memberikan persembahan lewat transfer bank boleh langsung ke rekening BRI yang tertera di layar atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Bitung. Kemudian persembahan dijalankan 2 kantong, persembahan kantong merah untuk kas gereja, kantong biru untuk diakonia. Dan bagi jemaat yang ingin mendukung pembangunan Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Kemudian bagi setiap jemaat yang berkerinduan untuk memberikan persembahan lewat perjamuan kasih, boleh silakan langsung menghubungi Ibu Lili Katiandago. Info hamba Tuhan untuk jam kantor hamba Tuhan. Jam kantor hamba Tuhan dibuka setiap Kamis pukul 8 pagi hingga jam 12 siang. Dan bagi setiap jemaat yang membutuhkan pelayanan hamba Tuhan, boleh langsung datang di Gereja Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung di jam dan waktu yang tertera. Dan kami Badan Pengurus serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik Jose Samuel Sangkai tepat pada hari ini 18 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati adik Jose bersama mama papa, oma opa. Tuhan Yesus memberkati adik Jose. Dan kami di saat ini juga Badan Pengurus dan setiap jemaat bersyukur bersukacita atas setahun perjalanan pelayanan dari Lause Daniel Ekawana Putra. Tuhan Yesus memberkati Lause Daniel atas setiap pelayanannya dan kiranya Tuhan terus menuntun kehidupan Lause Daniel. Dan kami persilahkan bagi Lause Daniel kiranya boleh mengambil tempat di depan, boleh kiranya sepatah 2 kata bagi setiap kami yang ada. Iya, selamat pagi, selamat siang. Jogi sekali. Joginya lebih dari khotbah ya. Ya, saya mengucap syukur tidak terasa 1 tahun bisa melayani bersama-sama dengan jemaat sekalian secara khusus di Pos Pelayanan Bitung. Saya nggak ada kata lain selain mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur bisa mengenal setiap saudara, Bapak Ibu semua. Saya bersyukur kita bisa berelasi dan ya saya cuma mau berterima kasih untuk setiap relasi yang terbangun di tengah-tengah kita. Mungkin tidak semuanya setiap hari gitu ya, tidak semuanya dekat, tapi saya sekali lagi bersyukur. Terima kasih kepada setiap saudara semua yang sudah mendukung, mendoakan pelayanan saya. Kiranya kita tetap dapat bersama-sama bertumbuh dan berjuang untuk gereja Tuhan di tempat ini demi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya memohon maaf dan kiranya Tuhan yang terus menolong kita. Kalau ada hal yang mengganjal di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian tentang saya terbuka sekali untuk berjumpa dan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tadi disebut, saya masih ada di sini sampai tanggal 2 sebenarnya, tapi saya kebanyakan akan di Manado. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau ngobrol, mau
ya cerita-cerita tentang apa yang mengganjal, ya boleh tinggal hubungi saya jangan sungkan. Saya akan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pelayanan di gereja tempat lain. Ya mohon doanya karena saya membutuhkan dukungan juga dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk kasih, untuk relasi. Saya sangat bersyukur, sangat diterima oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Diundang bagi Ibu Lili untuk menyerahkan bingkisan cenderamata. Namun sebelum itu dipersilahkan. Ada pepatah mengatakan bukan perpisahan yang ditangisi, tetapi pertemuanlah yang disesali. Kalimat ini mengungkapkan bahwa perpisahan itu adalah sangat menyakitkan. Betul ibu-ibu? Nah, pada hari ini adalah hari yang terakhir Lausa Daniel berkhotbah di tempat ini. Tidak terasa sudah 1 tahun berjalan. Oleh sebab itu kami sangat memang mengharapkan untuk bisa kembali lagi bersama-sama dengan kami di tempat ini. Namun Lausa Daniel ini adalah milik Tuhan dan dia akan mengikuti kemana Tuhan akan bawa. Dan doa kami selalu menyertai Lausa Daniel dimanapun Lausa Daniel berada, dengan harapan Lausa Daniel tetap ingat-ingat patokan di Gereja Kristen Kalang Kudus, pos pelayanan Bitung. Dan pada kesempatan ini saya atas nama seluruh pengurus bahkan seluruh jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Bitung akan memberikan satu kado terindah, satu hadiah yang kami tahu isinya ini tidak seberapa, tetapi di dalamnya ada sebuah cinta dan kerinduan. Diundang untuk pengurus boleh bersama-sama mengambil foto seluruh badan pengurus yang ada. Satu, dua. Boleh tunjuk Lausa Daniel? 1, 2. Oke. Sekali lagi terima kasih atas setiap pelayanan dari Lausa Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.